Suatu sore kelabu ketika tetesan hujan terakhir berpegangan erat pada jendela kaca yang dingin, saat itulah Kemilau palsu kota ini meredup. Di tengah penthouse yang luas, di mana kemewahan semakin menonjolkan kesepian, berdiri seorang pria berusia lebih dari 30 tahun, memegang kekuasaan dan kekayaan triliunan rupiah. Namun, Rama saat ini terlihat lebih seperti seorang yang kalah daripada seorang raja. Matanya cekung, memerah karena urat darah akibat malam-malam tanpa tidur, menatap ke dalam kehampaan tak berujung. Hatinya, yang konon telah membeku sejak lama, kini terasa nyeri seolah ditusuk ribuan jarum. Orang-orang menyebutnya anak emas, keberuntungan. Tetapi siapa yang tahu di balik sebutan mewah itu ada jiwa yang kompang-kemping? Seorang ayah yang secara tidak sengaja meninggalkan darah dagingnya sendiri demi sebuah ilusi yang bernama karier. 3 tahun. Waktu yang cukup lama bagi seorang anak untuk belajar melupakan seorang ayah, tetapi juga cukup lama bagi seorang pria kaya untuk menyadari bahwa ia benar-benar tak punya apa-apa. Peristiwa di malam terakhir sebelum menandatangani surat cerai, malam yang ia kira adalah akhir dari sebuah kisah cinta, ternyata adalah titik awal sebuah tragedi yang tak pernah ia duga. Rama menghabiskan tegukan terakhir whisky. Rasa pahit yang membakar di tenggorokan tidak meredakan dingin yang menyerang jiwanya. Kami mengundang Anda untuk memasuki dunia yang penuh nada rendah dan secerca harapan tipis dari cerita berikut. Dengarkan untuk merasakan sisi lain dari kekayaan. Untuk melihat bahwa kebahagiaan terkadang terletak pada hal-hal paling sederhana yang secara tidak sengaja kita lupakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar perasaan Anda di bawah agar kita bisa berbagi dan memahami lebih banyak tentang kisah cinta, pengampunan, dan perjalanan menemukan diri sendiri. Terima kasih telah selalu bersama kami. Kisah tentang seorang konglomerat yang kesepian dan sebuah balada cinta yang terlambat ini dimulai dari suatu pagi yang hujan deras di mana kemewahan angka triliunan rupiah tiba-tiba harus berhadapan dengan ketulusan sebakul bunga di pinggir jalan yang kumuh, lampu-lampu LED dari gedung-gedung, pencakar langit di seberang sungai, Ciliwung memantul ke jendela kaca penus, lantai 45, membentuk garis-garis cahaya biru dingin yang menjalar di lantai kayu. Kenari. Rama berdiri di sana. Satu tangan di saku celana, tangan lainnya perlahan memutar gelas kristal berisi cairan berwarna kuning tua. Dentingan es yang mengenai dinding gelas adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian yang menakutkan di ruang seluas lebih dari 300 meter kuadrat ini. Orang-orang menyebutnya anak emas, keberuntungan sang konglomerat. Orang yang dengan tangannya menyentuh apapun akan menjadi emas. Di usia 35 tahun, Rama memiliki semua koleksi yang diimpikan setiap pria. Transaksi merger, triliunan rupiah, jam tangan edisi terbatas seharga satu apartemen menengah, dan kewibawaan yang membuat orang lain menahan napas ketika ia memasuki ruang rapat. Namun, ada satu kenyataan yang tidak pernah ditulis di majalah ekonomi. Rama adalah penderita insomnia kronis. Ia takut kegelapan. Lebih tepatnya ia takut pada kesunyian. Setelah lampu sorot panggung padam, malam ini adalah peringatan 10 tahun berdirinya Grup Wijaya. Di lobi hotel Bintang 5 beberapa jam yang lalu, Rama adalah pusat perhatian ratusan kamera. Jabat tangan erat, senyum basa-basi yang terukur, kata-kata pujian yang melambung tinggi tentang visi zaman. Ia tersenyum, membalas dengan kata-kata tajam dan sopan. Namun ketika pintu lift tertutup, membawanya ke ruang pribadi ini, topeng itu jatuh, memperlihatkan wajah yang lelah dan sangat hampa. Rama menghabiskan tegukan terakhir whisky. Rasa pahit yang menusuk hidung lalu membakar di tenggorokan. Ia melangkah, mendekati jendela kaca setinggi langit-langit. Kota di bawah sana, seperti makhluk hidup yang berdenyut, cerah, dan ramai. Garis-garis kendaraan bergerak seperti pembuluh darah merah, menyala.
Ia menatap ke bawah, merasa seperti dewa yang memandangi kerajaannya, tetapi seorang dewa yang terasing dalam kekayaan yang ia ciptakan sendiri. Sudah 3 tahun sejak hari Kirana menandatangani surat cerai dan keluar dari hidupnya tanpa membawa satun harta. Saat itu, Rama mengira itu adalah pembebasan bagi keduanya. Ia sedang dalam perjalanan menaklukkan puncak-puncak baru. Sementara Kirana, gadis lembut dengan jiwa murni mulai merasa tidak cocok dengan dunianya yang penuh perhitungan. Ia membutuhkan seorang istri yang bisa mendampinginya dalam pesta-pesta diplomatik. Tahu, berbicara tentang pasar saham dan proyek-proyek real estate yang rumit. Sedangkan Kirana, ia hanya suka merawat beberapa tanaman di balkon, suka memasak masakan tradisional yang seringkali Rama lewatkan karena rapat yang berlangsung hingga larut malam. Tidakkah Anda merasa telah mengorbankan terlalu banyak? Itu adalah kata terakhir Kirana sebelum ia membawa koper kecilnya pergi. Rama saat itu tertawa, tawa penuh keangkuhan dari seorang yang memegang masa depan. Kesuksesan mana yang tidak ada harganya, Kirana, saya sedang membangun sebuah kekaisaran untuk kita. Namun, kita yang ia sebutkan sebenarnya hanyalah ego besarnya. Ia telah membangun kekaisaran, tetapi orang duduk bersamanya di singgasana sudah tidak ada lagi. Angin dari sistem pendingin sentral berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke meja sutra batiknya yang mahal. Rama tiba-tiba menyadari bahwa di rumah ini semuanya begitu sempurna hingga terasa palsu. Sofa kulit impor dari Italia tidak memiliki satun kerutan. Dapur modern dengan peralatan canggih tidak pernah mengeluarkan bau masakan atau suara cicip minyak panas. Itu lebih mirip ruang pamer daripada rumah. Ia mulai berjalan mondar-mandir di ruangan. Kebiasaan setiap kali pikirannya kacau, matanya berhenti di sudut tersembunyi di rak buku di mana ada bingkai foto kecil yang lupa disimpan pembantu rumah tangga atas permintaannya sejak lama. Dalam foto itu, ia dan Kirana berdiri di bawah pohon beringin yang sedang mekar penuh. Saat itu ia belum menjadi konglomerat. Kemeja yang ia kenakan sudah usang kerahnya, tetapi senyumnya saat itu, Rama menyadari dengan pahit, lebih cerah daripada foto manapun yang ia ambil untuk majalah sekarang. Itu adalah senyum seorang pria yang memiliki tujuan, memiliki cinta, dan memiliki kedamaian. Sekarang tujuannya adalah angka-angka yang lebih besar, tetapi cinta dan kedamaian telah menjadi konsep mewah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada saat-saat dalam perjalanan bisnis yang panjang di luar negeri, berbaring di hotel-hotel paling mewah di dunia, Rama tiba-tiba merindukan semangkuk sayur asem, ikan gabus buatan tangan Kirana. Merindukan perasaan bersandar di pangkuannya mendengarkan ceritanya tentang hal-hal sepele di hari itu. Namun, ego seorang pria sukses tidak mengizinkannya mengakui kesalahannya. Ia menghibur diri sendiri bahwa ia telah memilih yang benar, bahwa Kirana terlalu lemah, terlalu pasrah. Ia tidak bisa mengikuti ritme hidupnya. Ia telah memberinya kompensasi berupa sejumlah besar uang di rekening setelah perceraian. Meskipun Kirana tidak pernah menyentuhnya, ia menganggap itu sebagai kebaikan seorang pria sukses. Rama meletakkan gelas whisky di meja, terdengar suara dentingan. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan kaca. Seorang pria yang gagah, anggun, berkuasa. Tetapi di balik mata yang cekung itu tersembunyi kelelahan yang tidak bisa ditutupi oleh riasan atau jas apapun. Ia hidup dalam siklus berulang, bangun, menaklukkan, menang, dan kembali ke kegelapan. Kota mulai beranjak pagi. Lampu-lampu jalan berangsur-angsur meredup, memberi jalan bagi cahaya fajar yang remang-remang. Rama merasa sesak. Suasana mewah yang beraroma minyak esensial lavender ini tiba-tiba menjadi sulit bernapas. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang tidak diprogram oleh tim asisten atau rencana bisnis. Ia meraih kunci mobil di meja, buka limousin dengan sopir pribadi,
melainkan mobil sport yang biasa ia kendarai sendiri saat ingin menemukan kembali sedikit perasaan mengendalikan hidupnya. Ia keluar dari penthouse, meninggalkan di belakang semua kemewahan dan juga kekosongan yang melahap jiwanya. Suara mesin mobil mengaum di garasi parkir yang sepi. Rama melesat ke jalan. Jalanan Jakarta saat fajar menyingsing memiliki keindahan tersendiri, telanjang dan tanpa hiasan. Itulah saat para pekerja miskin memulai perjuangan hidup. Dagangan bergerak di jalan, Rama mengemudi tanpa tujuan. Ia hanya ingin pergi. Pergi untuk melarikan diri dari perasaan kesepian yang melingkupinya. Atau mungkin ia sedang mencari jejak masa lalu di tengah kota besar ini. Ia melewati jalan-jalan lama tempat ia dan Kirana dulu bergandengan tangan makan mie ayam gerobak di pinggir jalan pada hari-hari mereka masih tidak punya apa-apa kenangan itu. Meskipun ia sengaja menguburnya di bawah lapisan lumpur kemasehuran, tetap menyelinap kembali, menyakitkan seperti luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Di usia ini, dengan posisi ini, ia seharusnya merasa puas. Namun, kenyataannya, Rama merasa seperti sedang menyeimbangkan diri di atas tali tipis. Di kedua ujungnya ada kemuliaan dan jurang. Hanya dengan sedikit kelalaian, sedikit kelemahan, ia akan jatuh ke jurang penyesalan. Ia memarkir mobilnya di pinggir jalan besar, tempat yang mulai ramai oleh pasar bunga pagi. Aroma bunga, lili, mawar, dan krisan bercampur dalam udara lembab embun malam, menciptakan aroma khas kehidupan. Rama menurunkan kaca mobil, menghirup napas dalam-dalam. Pada saat itu, ia bukan lagi konglomerat dingin di halaman depan koran. Ia hanyalah seorang pria parubaya yang tersesat mencoba menemukan kembali sepotong jiwa yang hilang 3 tahun yang lalu. Ia tidak menyangka bahwa pada pagi yang menentukan ini, di antara tumpukan bunga yang indah dan hiruk-pikuk kehidupan orang-orang underprivileged dia pandang rendah, ia akan bertemu kembali dengan kebenaran yang membuat seluruh dunianya yang sempurna hancur total. Mobil sport menderu sejenak lalu, berhenti di tengah keramaian yang mulai padat. Pagi-pagi sekali di Jakarta, tiba-tiba turun hujan deras di luar musim. Hujan yang tak terduga itu turun dengan deras, seolah ingin membersihkan lapisan debu dari malam tanpa tidur. Wiper mobil mahal itu bekerja terus-menerus berirama, namun tanpa perasaan menyapu kabut air untuk mengembalikan pandangan terbatas di depan. Rama menyandarkan punggungnya ke kursi kulit, melonggarkan dasinya yang telah terikat erat sepanjang malam. Ia bermaksud menginjak gas melewati perempatan ini untuk kembali ke villa yang lebih tenang di kawasan Kemang. Tetapi sebuah bayangan kecil di seberang jalan dekat trotoar telah menarik perhatiannya. Di tengah hujan lebat, seorang wanita tampak kelabakan menarik terpal plastik biru untuk menutupi lapak bunganya yang kecil. Ia tampak semakin kurus. Bahunya yang tipis gemetar di bawah jas hujan plastik tipis kotor oleh bercak air dan lumpur dari roda kendaraan orang-orang yang tergesa-gesa melintas. Bukit-bukit mawar krisan yang seharusnya melambangkan keindahan dan kebanggaan kini terkulai pucat di bawah guyuran air hujan. Rama menyipitkan mata. Jantungnya tiba-tiba terasa kosong. Rasa dingin menusuk tulang. Belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada hembusan udara dari es Kirana. Nama itu keluar dari sela giginya begitu pelan sehingga ia sendiri tidak mendengarnya dengan jelas, tetapi cukup kuat untuk mengguncang seluruh dunia kokoh yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia tidak percaya pada matanya. Kirana, wanita yang pernah menjadi inspirasinya, yang pernah mendampinginya di masa-masa tersulit. Mengapa muncul di sini? Mengapa ia berdiri di trotoar ini, bergulat dengan setiap buket bunga di tengah hujan deras seperti pekerja miskin? Di mana uang miliaran rupiah yang ia tinggalkan setelah perceraian? Di mana janji-janji tentang kehidupan damai dan mandiri yang ia inginkan saat meninggalkannya? Rama merasakan kemarahan tak beralasan meluap, tetapi
Segera, setelah itu ada rasa sakit yang mencekik dadanya. Ia menatap tangannya, tangan yang bersih, beraroma parfum mahal, lalu menatap tangan Kirana yang cekatan mengikat tali-tali rami. Tangan itu merah karena dingin, kasar karena embun dan angin. Ia tidak berpikir sedetik pun lagi, membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Hujan segera menyiram tubuhnya. Kemeja sutra seharga puluhan juta rupiah menempel di kulitnya yang dingin. Sepatu kulit buatan tangan yang mewah kini terperosok dalam genangan air keruh di trotoar. Tapi Rama tidak peduli. Ia berjalan seperti orang yang mengigau. Matanya tidak lepas dari sosok kurus itu. Biar saya bantu. Suara Rama serak karena begadang dan karena emosi yang meluap. Kirana terkejut. Ia mengangkat kepalanya. Beberapa helai rambut basah menempel di wajahnya yang pucat. Ketika ia menyadari siapa yang berdiri di depannya, matanya melebar, keterkejutan terlihat jelas, lalu dengan cepat digantikan oleh tatapan jauh yang dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menarik ujung terpal, sengaja menghindari sentuhan tangannya. Anda datang ke sini untuk apa? Kirana bertanya. Suaranya pelan namun jelas, sedikit tertelan oleh suara hujan, tetapi cukup untuk membuat hati Rama nyeri. Kirana, kenapa kamu jadi begini? Rama mengabaikan pertanyaannya. Ia mengulurkan tangan hendak meraih bahunya. Tetapi Kirana mundur selangkah, menjaga jarak aman. Jarak antara dua orang asing yang pernah akrab begini. Bagaimana? Kirana sedikit tersenyum. Senyum tipis seperti air hujan. Saya tetap hidup, tetap bekerja. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak semua orang duduk di mobil dan melihat dunia melalui kaca berwarna seperti Anda. Rama melihat sekeliling lapak bunganya yang sebenarnya hanyalah rakayu buatan sendiri yang diletakkan sementara di samping pohon tua. Bunga-bunga murah, kertas pembungkus yang usang, semuanya memancarkan kemiskinan yang menyedihkan. Harga diri seorang konglomerat terluka parah. Ia merasa seolah baru saja ditampar telak oleh apa yang ia sebut sebagai kompensasi yang selalu ia banggakan. Saya sudah menyuruh orang mentransfer uang ke rekening Anda setiap bulan. Mengapa Anda tidak menggunakannya? Mengapa Anda menyiksa diri seperti ini? Rama sedikit membentak. Kekhawatirannya berubah menjadi kekuasaan yang biasa ia paksakan. Kirana menghentikan semua gerakannya. Dia berdiri tegak menghadap Rama. Di bawah guyuran hujan, dia tampak kecil, namun memancarkan aura yang membuat Rama tertegun. Uang Anda simpan saja untuk membangun kekaisaran Anda. Saya sudah bilang sejak hari saya pergi, saya tidak butuh 1 sen pun dari kesuksesan yang Anda tukar dengan kemanusiaan Anda. Dia mengusap air hujan di wajahnya. Napasnya mengeluarkan uap tipis. Saya hidup seperti ini sulit. Memang, tetapi hati saya tenang. Saya tidak perlu melihat raut wajah siapapun. Tidak perlu berperan sebagai perhiasan di pesta-pesta Anda. Rama terpaku. Kata-kata Kirana seperti jarum yang menusuk kulit. Dia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa Kirana terlalu keras kepala, terlalu ekstrem. Tetapi, melihat mata itu, mata yang dulu penuh cinta, kini hanya menyisakan kelelahan dan ketegasan. Dia tiba-tiba merasa sangat kecil. Hujan semakin deras. Angin bertiup kencang membuat terpal plastik berkibar. Sekuntum mawar jatuh ke tanah, terbawa arus air ke dalam selokan. Kirana buru-buru membungkuk untuk mengambilnya, tetapi kemudian dia terhenti menatap bunga yang layu itu dengan tatapan yang sangat menyakitkan. Itu bukan rasa sakit seseorang yang menyayangkan sedikit uang dagangan, melainkan rasa sakit seseorang yang melindungi sesuatu yang jauh lebih besar. Saat itu dari balik terpal, penutup di ceruk kecil yang dimanfaatkan sebagai tempat berteduh dari hujan di sebuah toko yang sudah tutup, terdengar suara kecil. Ibu, aku dingin. Suara polos tipis seperti suara anak kucing.
itu masuk ke telinga Rama. Itu tidak seperti suara apapun yang pernah dia dengar dalam hidupnya yang penuh transaksi angka dan kepalsuan. Suara itu memiliki kekuatan ajaib yang membuat segala sesuatu di sekitarnya seolah berhenti. Rama menahan napas. Ia melihat Kirana buru-buru berbalik, membuang sikap dinginnya tadi. Wajahnya berseri-seri oleh kelembutan dan kekhawatiran yang mendalam. Ia berlari cepat ke balik terpal. Rama tanpa sadar mengikutinya. Ia sedikit menyingkap tepi plastik biru yang masih basah. Di bawahnya, di atas kursi kayu rendah yang dilapisi beberapa lapis kardus, seorang gadis kecil berusia sekitar 2 tahun duduk meringkuk. Gadis kecil itu mengenakan jaket wol usang. Kepalanya tertutup topi beruang yang menutupi telinganya. Ketika melihat Kirana, ia merentangkan tangan mungilnya. Mata bulat hitamnya menatap ibunya. Mata itu, Rama merasakan aliran listrik menyambar otaknya. Ia berdiri terpaku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Mata itu, bibir yang sedikit mengerucut itu, bahkan cara gadis kecil itu mengerutkan kening saat melihat orang asing. Itu adalah bayangan dirinya sendiri. Ketika ia melihat foto-foto masa kecilnya yang masih disimpan ibunya, ia menatap Kirana lalu menatap anak kecil itu. Sebuah perhitungan cepat melintas di benak Rama. 3 tahun sejak perceraian, gadis kecil ini berusia sekitar 2 tahun lebih. Malam terakhir sebelum menandatangani surat. Malam di mana keduanya mabuk dalam keputusasaan dan kenangan yang tersisa. Malam yang ia kira adalah akhir dari segalanya. Kirana anak ini. Suara Rama gemetar. Tangannya mulai mengepal karena kebenaran yang mengejutkan dan terungkap di depan matanya. Kirana tidak menatapnya. Ia memeluk erat anak kecil itu. Satu tangannya menghalangi seolah ingin menciptakan dinding tak terlihat, memisahkan Rama dari dunia kecil ibu dan anak itu. Ia tidak menangis atau lebih tepatnya air hujan telah melarutkan setiap tetes air mata jika ada. Di mata Kirana saat ini hanya ada pertahanan diri yang ekstrem seperti seekor binatang kecil yang berusaha sekuat tenaga melindungi satu-satunya harapannya dari pemburu. Di tengah suara hujan yang deras dan klakson kendaraan yang memekakkan telinga di kota yang baru terbangun, Rama melihat dunianya hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi merasakan dinginnya air hujan, tidak lagi merasakan keangkuhan seorang konglomerat. Ia hanya melihat dirinya sebagai orang yang sangat menyedihkan, orang yang telah meninggalkan darah dagingnya sendiri di sudut gelap dan dingin kehidupan tanpa menyadarinya. Gadis kecil itu dengan penasaran menatap Rama dari balik bahu ibunya. Ia sedikit mengerjap. Setetes air hujan menempel di hidungnya yang kecil. Tatapan itu begitu polos sehingga membuat Rama merasa malu, merasa tidak pantas berdiri di sini di ruang yang sempit namun dipenuhi kasih sayang seorang ibu ini. Rahasia yang telah disimpan Kirana selama 3 tahun. Terakhir kini berdiri di hadapannya. Dalam wujud nyata, dingin, dan kesepian. Di tengah hujan trotoar. Dan ia, sang konglomerat yang memiliki segalanya, tiba-tiba menyadari bahwa ia benar-benar tak punya apa-apa. Dunia di sekitar Rama seolah baru saja mengalami ledakan. Senyap. Suara klakson mobil yang melengking di belakang, suara hujan yang tak henti-henti menghantam terpal plastik, atau bahkan suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Semuanya terdorong jauh ke belakang. Memberi tempat bagi sebuah kenyataan yang kini hadir. Seorang anak. Anak itu memiliki mata seperti dirinya, memiliki tatapan keras kepala seperti dirinya, menatapnya dengan kepolosan yang menyayat hati. Kirana memeluk erat bulan ke dadanya. Satu tangannya menghalangi seolah ingin menciptakan dinding tak terlihat, memisahkan Rama dari dunia kecil ibu dan anak itu. Dia tidak menangis atau lebih tepatnya air hujan telah melarutkan setiap tetes air mata jika ada. Di mata Kirana saat ini hanya ada pertahanan
Diri yang ekstrem seperti seekor binatang kecil yang berusaha sekuat tenaga melindungi satu-satunya harapannya dari pemburu. Kamu menyembunyikan ini dariku? Rama berseru, suaranya kering seperti kayu lapuk yang patah. Selama 3 tahun ini, kamu membiarkan dia hidup seperti ini? Kirana mengangkat dagunya. Tatapan tajam melesat ke arah Rama. Hidup seperti ini, bagaimana? Anakku hidup dalam cinta, hidup dari uang bersih yang kuperoleh. Dia tidak butuh kemewahan palsu dan dia tidak pernah kekurangan perhatian. Tapi, dia anakku. Rama meraung lemah. Harga diri seorang pria sukses. Seorang yang selalu mengendalikan setiap variabel dalam hidup kini hancur. Dia menatap kaki telanjang bulan yang memakai sandal plastik usang. Jantungnya seperti diremas seseorang. Anak seorang konglomerat harus duduk di atas tumpukan kardus yang lembab, menghirup asap debu. Trotoar, menunggu ibunya menjual setangkai bunga usang. Rama ingin melangkah maju, ingin menggendong anak. Itu, ingin segera membawa ibu dan anak itu pergi dari tempat kumuh ini. Tetapi, langkahnya terhenti di hadapan tatapan gadis kecil itu. Bulan tidak takut. Dia hanya memiringkan kepala. Mata bulatnya penuh rasa ingin tahu. Dia menatap pria asing yang basah kuyup, mengenakan pakaian mahal. Tetapi wajahnya mengerut kesakitan. Ibu, om ini basah seperti bunga ibu. Gadis kecil itu berbisik, pelan. Tangan mungilnya mencengkeram erat ujung jas hujan Kirana. Kalimat polos anak itu seperti tusukan pisau, mematikan ke hati nurani Rama. Benar, dia juga basah kuyup. Bukan hanya air, hujan, tetapi dia basah kuyup. Penyesalan. Dalam masa lalu sombong yang pernah ia bangun, ia pernah meremehkan. Hal-hal kecil, pernah mengira kebahagiaan harus diukur dengan luas, apartemen dan nilai kontrak. Sekarang, berdiri di hadapan makhluk kecil yang merupakan darah dagingnya sendiri. Ia merasa angka-angka triliunan itu seringan busa sabun. Biar saya antar kamu berdua pulang, setidaknya dari hujan ini. Rama merendahkan suaranya. Perintah yang biasa ia gunakan menghilang digantikan oleh permohonan yang gemetar. Kirana terdiam cukup lama. Ia menatap anak kecil di tangannya yang mulai menggigil karena dinginnya uap air. Lalu kembali menatap pria di depannya. Ia mengerti Rama adalah orang yang jika menginginkan sesuatu harus mendapatkannya. Jika ia tidak berkompromi saat ini, Rama tidak akan pernah membiarkan ibu dan anak itu hidup tenang. Dan yang lebih penting, hati seorang ibu dalam dirinya tidak mengizinkannya membiarkan gadis kecil itu kedinginan lebih lama lagi. Hanya sampai hujan reda saja. Kirana berkata, dingin. Ia berdiri dengan cepat, mengumpulkan barang-barang terpenting ke dalam tas, kain lalu menggendong anak itu. Rama buru-buru mengambil tas dari tangannya. Ia tidak peduli dengan air kotor dari tas kain yang mengenai jas mewahnya. Ia berjalan di depan membuka pintu mobil bagian belakang untuk ibu dan anak itu. Ketika Kirana masuk ke dalam mobil, aroma kulit dan parfum mewah yang menyengat membuatnya sedikit pusing. Itu adalah aroma dunia yang pernah ia coba untuk menjadi bagian darinya, tetapi kemudian menyadari bahwa ia hanyalah benda asing yang dibuang. Bulan begitu masuk mobil langsung, penasaran melihat sekeliling. Gadis kecil itu menyentuh lapisan kulit jok yang lembut. Mulutnya sedikit berseru, kaget. Rama melihat melalui spion. Tengah, melihat gadis kecil itu, merapatkan tangan mungilnya ke kaca jendela mobil, sebuah perasaan meluap, hangat sekaligus pahit, memenuhi pikirannya. Ini adalah darah dagingnya, orang yang akan mewarisi semua yang ia miliki. Tetapi juga orang yang secara tidak sengaja ia tinggalkan dalam kegelapan ketidakpedulian selama ini. Mobil bergerak terpisah dari hiruk-pikuk jalanan kota yang kumuh di bawah hujan. Di dalam mobil, kesunyian yang pekat menyelimuti. Rama fokus mengemudi, tetapi pikirannya berputar dengan ribuan pertanyaan. Bagaimana Kirana hidup di masa kehamilan?
Siapa yang berada di sampingnya saat gadis kecil itu lahir di rumah sakit umum? Bagaimana ia menghadapi bisik-bisik tetangga sebagai seorang ibu tunggal? Setiap pertanyaan yang muncul seperti tamparan di wajahnya. Ia teringat 3 tahun lalu, ketika ia sibuk dengan pesta-pesta, perayaan, bersulang untuk kemajuan, karier. Di suatu sudut kota Kirana, mungkin sedang berjuang dengan mual atau diam-diam menghitung uang receh untuk membeli susu bagi anaknya. Mengapa kamu memilih berjualan di pinggir jalan? Rama memecah keheningan. Suaranya merendah, penuh penyesalan. Dengan kemampuanmu, kamu sepenuhnya bisa mendapatkan pekerjaan kantoran yang stabil. Kirana menatap keluar jendela. Tempat tetesan air meluncur. Kantor tidak mengizinkanku membawa anak ini setiap hari bersamaku. Di pinggir jalan, meskipun sulit, bulan selalu dalam penglihatanku. Aku sudah kehilangan suami. Aku tidak bisa kehilangan sedetik pun lagi bersama anakku. Rama mencengkeram kemudi begitu erat hingga ujung jari-jarinya memutih. Kata-kata kehilangan suami dari Kirana seperti penegasan tentang sesuatu yang permanen dan tidak bisa diperbaiki. Dia tidak mengatakan bahwa dia sudah mati, tetapi di hatinya suami bernama Rama dari masa lalu sudah tidak ada lagi. Pria yang mengendarai mobil mewah ini hanyalah orang asing yang memiliki darah yang sama dengan anaknya. Bulan setelah, beberapa saat penasaran, mulai mengantuk karena hawa hangat dari pemanas mobil. Gadis kecil itu menyandarkan kepala di dada ibunya. Matanya sayu, tetapi tangannya masih menggenggam erat setangkai mawar yang sudah layu yang ia pungut dari lapak ibunya tadi. Setangkai mawar merah tua yang lusuh di antara jari-jari kecil putih bersih itu menciptakan gambaran kontras yang menyakitkan. Siapa nama gadis kecil itu? Rama bertanya. Suaranya lembut, seolah takut memecahkan suasana rapuh. Ini. Melati Kirana menjawab, matanya masih menatap jalan di depan. Tapi saya memanggilnya Bulan. Nama melatih untuk mengingatkan saya bahwa meskipun hidup sulit, dia adalah harta paling berharga yang saya miliki. Dia emas saya, bukan emas batangan di brankas Anda. Rama menyadari dengan pahit ironi dalam nama itu. Melati gadis bangsawan, ia selalu menginginkan seorang pewaris. Seorang anak yang akan membawa namanya jauh. Tetapi ketika anak itu benar-benar muncul, ia membawa nama belakang ibunya dan tumbuh besar di bawah napas kota dengan kerja keras malam-malam tanpa tidur di samping lapak bunga. Mobil berhenti di depan sebuah gang kecil yang sangat dalam di Jakarta Timur. Ini adalah tempat rumah-rumah berdempetan, kabel listrik menjuntai, dan bau sesak tercium kuat. Rama tidak pernah berpikir akan menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Sudah sampai. Terima kasih atas tumpangannya, kata Kirana. Dia membuka pintu mobil hendak turun. Kirana, tunggu. Rama buru-buru memanggilnya. Ia menatap dalam ke matanya. Matanya memerah. Saya tidak bisa membiarkan kamu berdua tinggal di sini. Saya akan mengatur tempat tinggal lain. Anda akan menggunakan uang lagi. Kirana memotong. Tatapannya dingin hingga membuat Rama merasa membeku. 3 tahun ini, saya sudah belajar hidup tanpa uang. Anda jangan jadikan kehadiran Anda sebagai beban tambahan bagi saya dan anak saya. Jika Anda masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, biarkan kami tenang. Kirana turun dari mobil, menggendong Bulan yang tertidur pulas. Sosok mungil itu menghilang ke dalam gang gelap yang penuh uap air. Rama duduk kembali di dalam mobil. Di antara kemewahan kulit jok dan fasilitas terbaik. Namun, ia merasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menatap ke kursi belakang tempat Bulan tadi duduk. Setangkai mawar layu yang tadi jatuh tertinggal di lantai mobil. Rama memungut tangkai bunga itu. Duri bunga menusuk jarinya hingga berdarah. Setetes darah merah segar jatuh ke kelopak bunga yang layu.
Rahasia telah terungkap. Namun harga untuk menebusnya, Rama tiba-tiba menyadari mungkin lebih mahal daripada semua harta yang ia miliki. Ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk masuk kembali ke kehidupan ibu dan anak. Itu ketika pintu hati Kirana telah ia kunci sendiri bertahun-tahun yang lalu, Rama tidak langsung pulang. Ia memarkir mobilnya di bawah pohon trembesi tua di ujung gang, membiarkan tetesan hujan terakhir musim ini mengetuk-ngetuk atap mobil. Setangkai mawar layu milik bulan masih berada di telapak tangannya. Duri-duri kecil itu tidak lagi menyakitinya sebanding dengan kebenaran yang menyiksa pikirannya. Ia memejamkan mata dan seperti film lama yang rusak, kenangan-kenangan yang pernah ia sengaja hapus tiba-tiba terhubung tajam dan nyata hingga ke jam 3,5 tahun yang lalu. Itu adalah saat proyek Genesis dari grup Wijaya memasuki fase krusial. Ia saat itu seperti binatang yang mabuk mangsa. Siang dan malam hanya tahu tentang grafik pertumbuhan dan negosiasi yang mencekik. Kirana seringkali harus menunggunya di meja makan yang dingin, atau terbangun di tengah malam hanya untuk melihatnya masih terpaku di depan layar komputer dengan wajah muram dan tegang. Ia ingat suatu malam larut, Kirana dengan lembut meletakkan segelas susu hangat di meja kerjanya dan berkata, dengan ragu, "Rama, kalau saya bilang, kita akan punya anggota keluarga baru, apakah Anda akan senang?" Saat itu, ia bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Tangannya masih sibuk menandatangani setumpuk berkas tebal. Ia menjawab dengan hampa atau lebih tepatnya dengan kejam yang baru ia sadari kemudian. Anggota keluarga baru saat ini hanya akan menambah masalah. Kirana, Anda lihat saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk tidur. Anak-anak adalah beban bagi karier. Setidaknya untuk tahun depan. Jangan bicara soal itu sekarang. Rama tidak ingat jelas raut wajah Kirana saat itu. Mungkin ia menangis atau mungkin ia terpaku. Ia hanya ingat merasa lega ketika Kirana diam-diam membereskan gelas susu dan pergi, memberinya ruang tenang untuk melanjutkan penaklukan angka-angka. Ia terlalu sombong untuk memahami bahwa wanita di sampingnya tidak hanya membutuhkan apartemen mewah, tetapi juga seorang pria yang tahu menghargai nilai-nilai paling sakral kehidupan. Kenangan melompat ke malam terakhir mereka bersama. Itu adalah malam setelah pesta perayaan yang meriah. Rama pulang ke rumah dengan bau alkohol dan kebanggaan yang meluap-luap dari seorang yang baru saja memenangkan transaksi triliunan rupiah. Kirana sudah menunggunya dengan surat cerai yang sudah diletakkan di meja. Ia tidak meminta harta, tidak memperebutkan saham, hanya meminta satu hal, kebebasan. Dalam keadaan mabuk dan harga diri seorang yang tidak pernah gagal, Rama mengabaikan setiap penjelasan. Ia mengira Kirana sedang mencari perhatian, ingin menggunakan kepergiannya untuk menghukum ketidakpeduliannya. Mereka memiliki malam terakhir yang penuh gairah, tetapi juga pahit. Sebuah hubungan fisik yang canggung antara dua jiwa yang tidak lagi berdetak selaras. Keesokan paginya, ia menandatangani surat cerai dengan goresan pena yang tegas. Percaya bahwa Kirana kemudian akan menyesal telah meninggalkan kehidupan mewah ini. Kini menatap gang kecil yang kumuh tempat ibu dan anak itu bersembunyi. Rama merasa tidak hanya tidak peduli, tetapi juga pengecut. Kirana hamil bulan tepat saat ia menyatakan bahwa anak-anak adalah beban. Ia memilih pergi diam-diam tanpa keluhan, tanpa pemerasan atau permohonan. Hanya untuk melindungi anak itu dari penolakan ayahnya sendiri. Ia memilih trotoar, memilih embun dan angin, memilih berjualan bunga untuk mendapatkan kedamaian bagi anaknya. Daripada tinggal di sebuah istana yang pemiliknya menganggap keberadaan anaknya sebagai kesalahan dalam rencana bisnis, Rama bertanya-tanya apa yang dilakukan Kirana saat mual parah menyerang di kontrakan sempit. Dari mana ia mendapatkan uang untuk memeriksakan kehamilan untuk membeli pakaian bayi? Pertama, ketika anak itu lahir, siapa
yang memegang tangannya untuk memberikan kekuatan di tengah rasa sakit yang menyiksa. Selama semua itu, di mana Rama? Ia berada di ruang VIP hotel-hotel mewah, berjabat tangan dengan konglomerat lain, tersenyum di depan kamera televisi untuk berbicara tentang mentalitas seorang pemimpin. Mentalitas itu sekarang sungguh konyol. Hujan sudah reda sama sekali, hanya tetesan air yang menempel di daun trem besi yang sesekali jatuh ke kaca mobil. Rama membuka pintu mobil dan keluar. Ia tidak bisa lagi duduk diam di ruang mewah yang dingin ini. Ia berjalan masuk lebih dalam ke dalam gang. Semakin dalam ia berjalan, semakin sempit dan berbau apek ruangannya. Bau makanan murah dan suara TV terdengar dari rumah-rumah tanpa jendela. Apakah ini dunia Kirana selama 3 tahun terakhir? Wanita yang pernah menggunakan parfum paling halus yang pernah ia manjakan seperti harta karun. Menurutnya kini hidup di tengah suara bising dan kemiskinan ini. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua 2 lantai. Dinding kapurnya sudah mengelupas di banyak bagian seperti bekas luka. Di jendela lantai dasar, ia melihat bayangan Kirana sedang menjemur pakaian. Dalam kecil bulan di kawat jemuran, lampu neon yang redup memancar dari dalam, memperlihatkan sudut ruangan kecil yang sempit dengan sebuah ranjang tunggal dan meja plastik penuh tangkai bunga sisa dari pasar pagi. Bulan sudah bangun. Gadis kecil itu duduk di ranjang, bermain dengan boneka kain usang yang rambutnya sudah rontok sebagian. Kirana, sambil bekerja sesekali menoleh dan tersenyum pada anaknya. Senyum yang Rama belum pernah lihat ia berikan padanya di tahun-tahun terakhir pernikahan mereka. Senyum kesabaran tetapi penuh harga diri. Rama berdiri diam dalam kegelapan gang. Menatap dunia kecil itu, ia merasa dirinya seperti seorang penjahat yang berdiri di depan gerbang surga yang telah ia tutup sendiri. Ia tidak berani masuk. Ia takut kehadirannya akan mengganggu ritme damai yang meskipun miskin namun berharga diri itu. Ia takut tatapan bulan, tatapan yang bisa menembus setiap sudut gelap jiwanya. Ia tiba-tiba teringat Kirana 10 tahun yang lalu. Mahasiswi miskin jurusan pendidikan dengan senyum cerah. Ia pernah berjanji akan memberinya segalanya dan ia telah berhasil. Ia telah memberinya rumah mewah, perjalanan mewah, hadiah-hadiah mahal. Tetapi ia telah lupa memberinya tempat di hatinya, di mana pekerjaan dan ambisi telah mendominasi setiap inci. Ia telah memberinya segalanya, tetapi mengambil satu-satunya hal darinya, perasaan. Memiliki perasaan menjadi keluarga yang sebenarnya. Kirana telah meninggalkan kekayaan untuk memilih kesulitan. Karena di sana ia bisa menjadi seorang ibu, bisa menjadi dirinya sendiri, dan yang terpenting, anaknya bisa tumbuh besar dalam sambutan meskipun di lapak bunga trotoar. Rama bersandar di dinding, berlumut, merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ia memiliki ribuan karyawan di bawahnya, dapat mengubah pasar hanya dengan satu keputusan. Namun, saat ini ia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahannya pada wanita yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Ia mengerti bahwa tumpukan uang atau rumah-rumah mewah yang ia niatkan sebagai kompensasi sebenarnya hanyalah penghinaan lain bagi Kirana. Ia menatap setangkai mawar di tangannya. Kelopak bunganya sudah menghitam dan terkulai. Itu seperti cintanya layu dan hancur karena pengabaian. Namun di antara kelopak bunga yang layu itu masih ada duri-duri tajam untuk mengingatkannya akan rasa sakit ini. Di dalam kamar, Bulan tiba-tiba berseru, "Ibu, kupu-kupu." Gadis kecil itu menunjuk sebuah gambar di dinding yang retak. Kirana berhenti bekerja, memeluk anaknya, dan mencium lembut keningnya. Momen itu begitu sederhana hingga membuat hati Rama sakit. Ia bertanya-tanya, apakah ia pernah mencium Kirana dengan ketulusan seperti itu atau hanya ciuman basa-basi, pelukan tergesa-gesa sebelum ia bergegas ke rapat. Pecahan-pecahan masa lalu kini
bukan lagi kenangan yang terpisah. Mereka telah terhubung menjadi hukuman. Hati nurani yang harus Rama hadapi. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki malam terakhir itu. Tidak bisa mengembalikan 3 tahun di mana gadis kecil melatih harus tumbuh tanpa sentuhan tangan seorang ayah. Tapi ia tahu ia tidak bisa terus berdiri di sini. Dalam kegelapan, Rama menghela napas pelan. Sebuah helaan napas yang membawa semua beban berat yang baru ia sadari sedang ia pikul. Ia berbalik dan diam-diam keluar dari gang. Namun, setiap langkah terasa berat. Ia membutuhkan rencana. Bukan rencana bisnis, melainkan rencana untuk belajar. Kembali menjadi manusia, menjadi ayah, dan jika beruntung, cara untuk dimaafkan. Oleh Kirana. Suara langkah kakinya mengetuk lantai semen yang lembab, bergema di kesunyian gang kecil. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dari jendela lantai dasar Kirana sudah berhenti sejak lama. Ia berdiri bersembunyi di balik tirai tipis, menatap sosok tinggi, namun kesepian itu yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Matanya tidak lagi dingin seperti saat di bawah hujan, melainkan sebuah kesedihan yang mendalam. Seluas lautan setelah badai. Keesokan paginya, Rama terbangun di pentusnya dengan perasaan mual yang sulit dijelaskan. Sinar matahari pagi menyorot, jelas setiap butiran debu kecil yang menari-nari di udara, tetapi itu tidak lagi memberinya perasaan rileks seorang penguasa pandangan. Sebaliknya, setiap perabotan yang mengkilap di sekitarnya seolah mengejeknya. Ranjang king size yang luas tiba-tiba terasa dingin, seperti bongkahan es. Ia tidak memanggil asisten, tidak memeriksa papan saham elektronik. Rama melesat ke kamar mandi, menyiram air dingin ke kepalanya untuk mengusir bayangan bulan yang meringkuk di atas tumpukan kardus. Di kepalanya, saat ini hanya ada satu pikiran, harus mengeluarkan mereka dari sana. Bagi Rama, setiap masalah di dunia ini ada harganya. Ia percaya bahwa hanya dengan sebuah apartemen mewah di Jakarta Selatan, tunjangan yang cukup bagi Kirana untuk hidup nyaman seumur hidup tanpa perlu menyentuh sehelai bunga pun lagi. Dan sebuah taman kanak-kanak internasional untuk gadis kecil itu, semua kesalahan akan terhapus. Begitulah cara ia menjalankan dunia selama ini, menggunakan materi untuk menimbun jurang spiritual. Pukul 1000 pagi, Rama kembali muncul di ujung gang kecil di Jakarta Timur. Kali ini ia mengendarai SUV gelap yang lebih rendah dan tertutup. Di tangannya ada setumpuk berkas dan sebuah kotak hadiah kecil yang dibungkus kertas sutra yang indah. Sebuah boneka edisi terbatas yang telah ia suruh orang beli segera setelah toko buka. Ia berpikir, anak-anak mana yang tidak suka mainan bagus dan wanita mana yang tidak akan luluh dengan jaminan finansial. Kirana sedang membereskan sisa-sisa daun setelah pasar pagi. Melihat Rama, ia tidak terkejut, juga tidak tergesa-gesa. Ia hanya berhenti sejenak, mengusap keringat di dahinya dan ujung bajunya yang sudah lusuh. Tatapannya tenang yang aneh. "Anda datang lagi untuk apa?" Rama tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam kontrakan sempit. Bau apek dan aroma bunga yang menusuk hidung langsung terasa. Bulan sedang duduk bermain di lantai. Melihatnya, ia sedikit ragu lalu bersembunyi di balik punggung ibunya. "Kirana, kita perlu bicara serius." Rama meletakkan setumpuk berkas di meja. Plastik tempat noda teh dan parfum sudah tercetak jelas. "Saya sudah menyiapkan semuanya. Sebuah apartemen di kawasan elit yang lengkap fasilitasnya ada. Satpam 24,7. Saya juga sudah menghubungi seorang dokter anak terbaik untuk pemeriksaan umum bulan. Ini kartu bank, passwordnya, tanggal lahir kamu. Kamu tidak perlu berjualan di pinggir jalan lagi." Ia berbicara tanpa jeda, suaranya penuh percaya diri dan terkesan merendahkan. Ia menunggu sebuah sentuhan emosi, anggukan, atau setidaknya helaan napas lega darinya. Namun tidak.
Kirana menatap setumpuk berkas, lalu menatap kartu plastik hitam yang berkuasa di meja. Dia sedikit terkekeh. Tawa kering, seperti daun kering yang digiling di bawah kaki. Anda sama sekali tidak berubah. Rama Kirana berkata, suaranya tenang, tetapi mengandung beban ribuan ton. Anda masih berpikir bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa diselesaikan dengan sebuah kontrak atau sebuah angka. Saya hanya ingin yang terbaik untuk kamu dan Bulan. Rama membentak. Kesabarannya mulai retak. Lihat tempat ini. Apakah ini tempat untuk seorang anak tumbuh besar? Banyak nyamuk, apek, panas. Dan kamu, lihat dirimu sendiri. Kamu pernah menjadi wanita paling elegan yang saya kenal. Mengapa kamu menyiksa diri di pemukiman kumuh ini demi beberapa receh? Kirana berjalan mendekati meja. Dia mengambil kartu bank dengan dua jarinya, melihatnya seperti melihat sampah asing. Beberapa receh. Bagi Anda itu receh, tetapi bagi saya itu adalah uang susu. Bulan. Itu adalah uang sewa kamar ini. Itu adalah kebebasan yang harus saya bayar dengan darah dan air mata untuk mendapatkannya. Dia meletakkan kartu itu dengan keras di meja. Bawa pergi. Kebaikan Anda itu. Yang Anda sebut kebaikan sebenarnya hanyalah cara Anda menenangkan hati nurani Anda sendiri. Anda ingin menempatkan kami di dalam kandang kaca mewah lainnya agar Anda merasa tidak terlalu bersalah. Bukan, karena Anda mengerti apa yang kami butuhkan. Bulan butuh masa depan. Rama menunjuk ke arah gadis kecil itu. Dia butuh pendidikan yang baik. Butuh perawatan terbaik. Kamu berniat membiarkannya berjualan bunga di pinggir jalan seumur hidup. Saat ini, Bulan sepertinya merasakan ketegangan antara orang dewasa. Dia mulai terisak dan memeluk erat kaki Kirana. Kirana membungkuk menggendong anaknya, menenangkannya dengan cekatan. Dia menatap lurus ke mata Rama. Mata yang tidak lagi menunjukkan kebencian, melainkan pemahaman yang menakutkan. Masa depan Aini tidak terletak di apartemen Anda, melainkan pada kenyataan bahwa dia tumbuh besar di samping seorang ibu yang tidak harus hidup dalam ketakutan dan penghinaan. Tahukah Anda mengapa saya memilih berjualan di pinggir jalan? Kirana berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Di pinggir jalan, ketika saya berkeringat menjual setiap tangkai bunga, orang-orang melihat saya dengan setara, jual beli. Tidak ada yang melihat saya seperti perhiasan yang menempel di samping seorang konglomerat. Tidak ada yang mengatakan saya menempel atau mata duitan. Di sini saya adalah Kirana, istri dan anak saya adalah Melati. Anak, saya bukan pewaris sebuah perusahaan yang ayahnya pernah menganggapnya sebagai penghalang. Rama merasakan kebuntuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Argumen-argumen tajamnya dalam negosiasi tiba-tiba menjadi tidak berguna di hadapan keteguhan wanita ini. Ia tiba-tiba menyadari bahwa jarak antara ia dan Kirana bukanlah jarak antara penthouse lantai 45 dan gang kecil. Itu adalah jarak antara dua sistem nilai yang benar-benar berlawanan. Ia menganggap uang sebagai alat untuk mengendalikan dan mengkompensasi. Sementara ia menganggap kemandirian sebagai nilai tertinggi. Martabat. Rama menatap Bulan. Gadis kecil itu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ia memegang kotak hadiah, membukanya dan mengulurkan boneka cantik itu ke arahnya. Bulan Om, ayah, membelikan ini untukmu. Kamu suka? Bulan menatap boneka yang mewah itu. Matanya menunjukkan sedikit rasa suka, tetapi kemudian ia menatap Kirana. Melihat ibunya tidak mengatakan apa-apa, gadis kecil itu menarik tangannya, menggelengkan kepala, lalu kembali memeluk boneka kainnya yang robek. Aku punya teman ini. Bulan berbisik, suaranya kecil tapi tegas. Penolakan anak itu lebih menyakitkan daripada kata-kata Kirana yang tajam. Rama merasakan tangannya gemetar. Ternyata, bahkan seorang anak berusia 2 tahun pun merasakan bahwa benda-benda yang
Berkilauan itu tidak memberinya rasa aman seperti benda-benda lama, namun hangat dari ibunya. "Rama, Anda pulang saja," kata Kirana. Suaranya sudah melunak, tetapi itu adalah kelembutan orang yang mengantar tamu. "Jangan gunakan dunia Anda untuk memaksakan pada dunia kami lagi. Jika Anda benar-benar ingin membantu, belajarlah menghormati kehidupan saya ini dulu. Uang Anda tidak bisa membeli kembali 3 tahun." Anak ini memanggil ayah dalam mimpi tanpa bayangan. Rama berdiri, setumpuk berkas masih tergeletak di meja. Ia keluar dari kamar. Langkahnya terasa berat seperti memakai timah. Ia tidak mengambil kembali kartu itu, juga tidak mengambil boneka itu. Ia meninggalkannya di sana sebagai upaya terakhir yang sia-sia untuk menjaga koneksi. Keluar dari gang, triknya, matahari Jakarta menyengat kepalanya. Rama menatap SUV mewahnya yang hampir memenuhi jalan sempit, menghalangi pengendara motor yang lewat. Ia tiba-tiba merasa mobil itu tampak norak dan tidak pada tempatnya di lingkungan ini. Itu seperti dirinya sendiri. Sebuah entitas kaya namun tidak sopan yang berusaha masuk ke tempat yang sebenarnya tidak lagi memiliki tempat untuknya. Ia naik mobil, tetapi tidak langsung menyalakan mesin. Ia melihat melalui spion, melihat beberapa tetangga menatapnya dengan rasa ingin tahu dan juga kehati-hatian. Di dunia mereka, ia adalah orang asing, seseorang dari planet lain yang jatuh dengan kantong uang dan keangkuhan. Rama bertanya-tanya, apakah ia bisa masuk ke gang ini tanpa membawa bayangan seorang konglomerat? Apakah ia bisa menggenggam tangan Kirana dan Bulan tanpa perlu jaminan apartemen mewah atau kartu hitam? Klakson motor di belakang mendesak membuat Rama tersadar. Ia menyalakan mesin. Mobil perlahan bergerak meninggalkan Jakarta Timur. Namun di dalam hatinya benih perubahan mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rama menyadari bahwa untuk memenangkan transaksi ini, ia tidak boleh menggunakan uang. Ia harus menggunakan sesuatu yang selama ini ia lupakan di berangkas jiwanya. Ketulusan yang telanjang. Rama menghabiskan 3 hari terkunci di kantornya di lantai tertinggi Grup Wijaya. Laporan keuangan, proyek-proyek resor pantai, dan panggilan mendesak dari mitra luar negeri kini terasa seperti kata-kata tanpa jiwa yang menari di atas kertas. Dia menatap grafik pertumbuhan Grup Wijaya, sebuah garis lurus yang membanggakan, lalu menatap foto Kirana dan Bulan yang diam-diam dikirim oleh anak buahnya. Dalam foto itu, Kirana berjuang mendorong gerobak bunga menanjak di trotoar pukul 5.00 pagi, sementara Bulan duduk menguap-uap di keranjang plastik yang tergantung di sisi gerobak. Garis pertumbuhan yang lurus itu tiba-tiba menjadi sangat ironis. Dia menghasilkan jutaan setiap detik, tetapi darah dagingnya tumbuh di tengah asap debu dan suara klakson kendaraan. Rama menyadari satu hal yang tidak diajarkan di sekolah ekonomi manapun. Kekuasaan bisa membuat ribuan orang tunduk, tetapi tidak bisa membuat seorang wanita yang pernah terluka kembali, apalagi membuat seorang anak mencintainya hanya dengan kartu nama konglomerat. Jika Kirana meremehkan cek banknya, maka ia harus menggunakan sesuatu yang paling ia kekurangan, waktu dan kehadiran. Senin pagi, alih-alih mengenakan jas yang dibuat khusus dari Savoy, Rama memilih kaos hitam sederhana, celana jeans lama yang sudah lama tersimpan di lemari sejak awal kariernya, dan sepasang sepatu sneaker tanpa merek. Ia melihat dirinya di cermin. Melihat seorang pria asing tidak lagi memiliki wibawa seorang bos, hanya tersisa seorang pria parubaya dengan mata yang dipenuhi pikiran. Pukul 5.30 pagi ketika kabut masih menyelimuti Sungai Ciliwung, Rama sudah berada di sudut jalan lama. Kirana sedang sibuk menurunkan buket-buket mawar anyelir dari truk penjual bunga grosir. Ia terhenti ketika melihat sepasang sepatu sneaker berhenti tepat di depannya.
Matanya menyapu dari sepatu hingga wajah. Rama penuh keraguan dan sedikit geli. Anda mau main drama apa lagi? Kirana bertanya. Tangannya masih sibuk memotong tali pengikat bunga. Saya tidak main drama, saya datang untuk bekerja. Rama menjawab, suaranya rendah namun tegas. Tanpa menunggu persetujuan Kirana, ia membungkuk mengangkat 2 buket lili. Yang berat yang biasanya harus diangkat. Kirana dengan kedua tangannya, lalu meletakkannya dengan rapi di rak kayu. Kirana tidak mencegah, ia hanya menyeringai. Baiklah, jika Tuan. Konglomerat suka merasakan kehidupan orang biasa, tapi di sini tidak ada AC, tidak ada asisten, dan yang terpenting, tidak ada yang akan membayar Anda. Sepanjang pagi itu adalah siksaan bagi tubuh Rama yang terbiasa dengan ruangan kantor yang mewah dan jok kulit yang empuk, berdiri terus-menerus di bawah terik matahari yang mulai menyengat, tangannya yang tidak pernah melakukan pekerjaan berat kini mulai terasa perih, karena duri bunga dan getah tanaman yang menempel. Ia belajar cara menyortir bunga, belajar cara memotong batang secara diagonal agar bunga menyerap air lebih lama, dan juga belajar cara menghadapi pelanggan yang sulit, orang-orang yang siap menawar hingga recehan terakhir. Hal yang sebelumnya akan Rama anggap sebagai buang-buang waktu yang mengerikan. Tetapi bagian yang paling sulit bukanlah tangan yang berdarah, melainkan bulan. Gadis kecil itu duduk di kursi plastik kecil, mengamati orang asing yang canggung membantu ibunya. Tatapannya masih menunjukkan kehati-hatian yang aneh. Setiap kali Rama mencoba berbicara atau memberinya sekotak susu yang dibeli dari toko kelontong terdekat, bulan hanya berbisik terima kasih, lalu berbalik atau berlari memeluk kaki ibunya. Anak itu tidak mudah percaya orang. Kirana berkata ketika melihat Rama termenung, menatap bulan. Baginya, Anda hanyalah pria besar yang tiba-tiba muncul. Anak-anak merasakan ketulusan melalui detak jantung, bukan melalui apa yang Anda berikan. Rama menghela napas, mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan yang sudah kotor oleh lumpur. Ia mengerti ia telah melewatkan 3 tahun detak jantung anak itu. Kini ia harus menebusnya satu persatu. Menjelang tengah hari, ketika keramaian mulai mereda, Kirana memberikan Rama sekotak nasi bungkus sederhana yang baru saja ia beli dari pedagang kaki lima. Nasi goreng, jenis makanan murah yang dulu Rama sering bilang tidak terjamin kebersihannya. Ia duduk bersila di trotoar di samping lapak bunga, membuka kotak nasi. Aroma kecap dan sambal yang menyengat, kuat dan nyata hingga membuatnya merasa sangat lapar. Ia makan dengan lahap, mengabaikan tatapan penasaran orang-orang yang lewat yang mengenali wajah familiar di majalah ekonomi yang kini berada di dekat tanah. Ini, seolah gelar konglomerat itu terasa ringan. Ia merasa lebih dekat dengan Kirana dari sebelumnya. Bukan karena ia duduk di sampingnya, melainkan karena ia mulai merasakan kehidupan yang Kirana pilih. Mengapa kamu bisa bertahan? Rama bertanya pelan. Matanya menatap jari-jari Kirana yang sibuk merapikan daun bunga. Bertahan apa? Kirana tidak mengangkat kepala, terik matahari ini, ketidakpastian ini, dan juga pelanggan kasar tadi. Kirana berhenti. Ia menatap jalan Rama yang dipenuhi kendaraan di depannya. Awalnya terasa sulit, tetapi lama-kelamaan saya merasa lebih lega daripada harus duduk di penthouse Anda dan bertanya-tanya hari ini Anda bertemu siapa, menipu saya apa, atau terlalu sibuk dengan angka-angka hingga melupakan keberadaan istri Anda di sini. Saya tahu pasti berapa banyak bunga yang saya punya. Tahu pasti apa yang akan dimakan anak saya sore ini. Ketidakpastian materi terkadang lebih nyaman daripada ketidakpastian kepercayaan. Rama-Rama terdiam. Setiap kata Kirana seperti pelajaran hidup yang harus ia bayar sangat mahal untuk didengarkan. Sore harinya tiba-tiba datang badai petir. Ciri khas musim ini di Jakarta. Orang-orang panik membereskan barang. Rama tidak lagi berdiri termenung seperti sebelumnya.
Ia menerjang ke tengah hujan. Satu tangan memegang terpal. Satu tangan mendorong rak kayu. Masuk lebih dalam, di bawah atap toko, yang sudah tutup. Ia melindungi Kirana dan Bulan dengan tubuhnya yang tinggi, besar. Hujan deras membuatnya basah, kuyup. Kaosnya menempel di tubuh. Tetapi, Rama merasakan aliran listrik hangat di dadanya. Ia berbalik dan melihat Bulan, menatapnya dengan heran. Gadis kecil itu, melihat pria ini tidak lari ke tempat kering, melainkan berdiri di luar untuk menjaga agar ia dan ibunya tidak basah. Bulan berjikat mendekat, tangan mungilnya mengulurkan sapu tangan usang yang penuh noda warna. Om lap wajahnya. Om, basah semua. Suara gadis kecil itu yang jernih larut dalam suara hujan. Rama tertegun. Ia membungkuk mengambil sapu tangan kecil dari tangan anak itu. Sapu tangan itu tipis dan berbau keringat anak-anak. Tetapi bagi Rama, itu lebih berharga daripada penghargaan pengusaha tahunan manapun yang pernah ia terima. Ia menempelkan sapu tangan ke wajahnya, menghirup napas dalam-dalam, merasakan pangkal hidungnya perih. Terima kasih, Bulan. Rama berbisik. Ia berlutut satu kaki agar setinggi mata gadis kecil itu. Om, tidak apa-apa Om, sehat sekali. Bulan sedikit tersenyum. Senyum yang sangat tipis tetapi cukup untuk menerangi sudut teras yang gelap. Ibu, bilang Om ini pembantu baru ya, Bu. Kirana berdiri di belakang melihat pemandangan itu, matanya sedikit bergetar. Ia tidak langsung menjawab, hanya mendekat, mengusap tetesan air hujan yang membasahi pipi Bulan. Om, ini sedang belajar bekerja, Nak. Kata-kata Kirana seperti pengakuan tersirat. Sebuah kesempatan tipis yang ia berikan kepadanya. Rama menatap Kirana, matanya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terbatas. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan untuk menjadi pekerja miskin, melainkan untuk melepaskan lapisan kulit konglomerat yang kaku agar hatinya bisa bergetar kembali di hadapan hal-hal paling sederhana. Hujan berangsur reda, meninggalkan suasana yang sejuk dan aroma tanah yang lembab. Rama terus membantu Kirana menata bunga di trotoar. Bunga-bunga setelah hujan tampak lebih cerah dan penuh kehidupan. Ia mulai mengamati cara Kirana berinteraksi dengan para pekerja di sekitarnya. Penjual tiket lotre, tukang kopi di ujung gang, petugas kebersihan. Mereka saling memperlakukan dengan ketulusan, tanpa perhitungan. Hal yang dalam dunia elit Rama adalah sebuah kemewahan. Ia merasa dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi melihat jam setiap 5 menit. Kali, ia tidak lagi merasa tidak nyaman ketika getah bunga menempel di tangannya. Ia bahkan belajar cara menenangkan Bulan dengan permainan melipat kertas. Sederhana yang tiba-tiba ia ingat dari masa kecilnya yang miskin. Namun ketika kegelapan mulai turun dan lampu-lampu jalan mulai menyala kuning redup, Rama tiba-tiba menyadari kenyataan lain. Kehidupan Kirana ini meskipun bebas, meskipun tulus, namun tetap dipenuhi risiko yang mengintai. Sebuah sakit, penggusuran trotoar, atau sekadar hari hujan yang terlalu deras sehingga bunga tidak laku, semuanya bisa mendorong ibu dan anak itu ke jalan buntu. Ia bisa berperan sehari seminggu, tetapi ia tidak bisa membiarkan darah dagingnya terus hidup dalam ketidakpastian ini. Di bawah nama harga diri, Rama menatap Kirana yang sedang membereskan tangkai-tangkai bunga terakhir. Hatinya dipenuhi kekhawatiran baru. Ia harus menemukan jalan tengah tempat Kirana bisa mempertahankan harga dirinya dan Bulan mendapatkan perlindungan yang layak. Namun, bagaimana cara meyakinkan seorang wanita yang menganggap dunianya sebagai kandang kaca yang beracun untuk percaya bahwa ia bisa membangun rumah yang sesungguhnya? Di tengah lamunan Rama, sebuah mobil mewah terbaru tiba-tiba mengerem mendadak tepat di samping trotoar. Di dekat tempat Bulan sedang bermain, pintu mobil terbuka dan seorang wanita turun dengan wajah penuh penghinaan dan kemarahan. Rama terhenti,
Napasnya membeku ketika ia menyadari. Siapa itu? Wanita yang turun dari mobil mewah itu tidak lain adalah Nenek Bulan, Ibu Rama. Ia berdiri di sana di tengah trotoar yang kumuh, gaun beludru, mewahnya dan aroma parfum Prancis yang menyengat terasa janggal di samping ember-ember air keruh tempat bunga direndam. Tatapannya tajam menyapu Rama, yang penuh lumpur lalu berhenti pada Kirana dengan penghinaan yang tidak disembunyikan. Apa yang kamu lakukan di sini, Rama? Ibu Sandra berbicara. Suaranya melengking tinggi dan penuh otoritas. Seluruh perusahaan gempar karena CEO hilang. Ternyata untuk bermain drama orang miskin di sini. Bersama wanita ini, Rama berdiri tegak, melindungi Kirana dan Bulan di depannya. Naluri seorang pria muncul, tetapi di depannya adalah ibu yang telah membesarkannya dan menempatkannya di singgasana hari ini. Ibu, ini bukan drama, ini hidup saya. Rama berkata. Suaranya merendah, berusaha mempertahankan ketenangan terakhirnya. Hidup. Ibu Sandra terkekeh, melangkah lebih dekat, tumit sepatu hak tingginya mengetuk lantai semen yang retak. Hidupmu ada di kantor pemerintahan, kontrak triliunan rupiah, bukan di tempat bunga sampah ini. Dan ini, ia menunjuk ke arah Bulan. Gadis kecil itu, ketakutan meringkuk erat di pelukan. Kirana, ini apa? Kamu berniat membawa anak jalanan ini menjadi pewaris keluarga Wijaya? Kirana gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang membara dari lubuk jiwanya. Ia memeluk erat anaknya, tangannya menutupi telinga Bulan seolah ingin mencegah kata-kata kejam itu menyentuh jiwa sucinya. Anda tidak berhak menyebut anak saya seperti itu. Kirana berbicara. Suaranya gemetar, namun tajam. Anak saya tidak butuh warisan dari keluarga Anda. Dia punya nama, punya usia, dan dia punya seorang ibu yang tahu apa itu harga diri. Harga diri, Ibu? Uzandra mengangkat alis, bibirnya tersenyum penuh ejekan. Kamu bicara tentang harga diri saat kamu sengaja menjaga anak ini untuk memancing anak saya. 3 tahun ini kamu diam. Sekarang melihat dia jadi konglomerat. Kamu membawa anakmu duduk di trotoar, menunggu. Skenario mantan istri miskin. Ini sudah usang, nak. Rama merasa darahnya mendidih. Dia belum pernah melihat ibunya sekejam dan setega ini. Dulu dia selalu mengira ibunya adalah wanita yang berkuasa dan tajam. Tapi, saat ini ketajaman itu berubah menjadi bilah pisau yang menghancurkan sedikit harapan yang baru ia semai untuk bersatu kembali. Ibu keterlaluan. Rama meraung. Saya sendiri yang menemukan dia. Saya sendiri yang meninggalkan ibu dan anak ini selama 3 tahun tanpa menyadarinya. Ibu tahu bagaimana melati harus hidup? Melati nama yang bagus, tapi nama tidak bisa mengubah darah jalanan. Ibu Sandra masih tidak berhenti, matanya menatap tajam Kirana. Berapa banyak yang kamu inginkan? Sebutkan saja angka. Saya akan membeli anak ini. Keluarga Wijaya tidak akan membiarkan darah dagingnya tersesat, tapi juga tidak akan menerima ibu seperti kamu masuk ke rumah ini lagi. Kesunyian yang menakutkan menyelimuti sudut jalan. Para tetangga mulai berkumpul dari jauh, berbisik-bisik. Kirana menatap ibu. Sandra lalu menatap Rama. Matanya kini bukan lagi kelelahan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Ia menyadari bahwa meskipun Rama berubah, dunia di belakangnya tetaplah monster yang siap melahap ia dan anaknya kapan saja. Kirana tidak menjawab Ibu Sandra. Ia membungkuk berbisik di telinga Bulan. Bulan sayang, masuk rumah dengan ibu. Tempat ini bukan untuk kita. Ia menggendong anaknya, berbalik melangkah. Lurus masuk ke gang gelap, mengabaikan panggilan Rama di belakangnya. Ia tidak peduli dengan cek atau apapun yang dimaksudkan wanita itu. Kekayaan mereka saat ini memancarkan bau busuk dan penghinaan. Rama hendak mengejar, tetapi ibunya mencengkeram erat lengannya. Sadar, nak. Kamu tahu bagaimana para mitra memandangmu?
seorang konglomerat, berjualan bunga di pinggir jalan, mereka akan mengira kamu gila. Reputasi, perusahaan masa depanmu. Kamu berniat membuang semuanya ke tempat sampah ini. Rama menatap tangan ibunya. Tangan yang penuh cincin berlian berkilauan, tetapi mencekik hidupnya. Ia menatap ke arah gang tempat bayangan Kirana baru saja menghilang. Ia merasakan keretakan besar di dalam dirinya. Ibu kira uang ibu bisa membeli segalanya? Rama melepaskan tangan ibunya. Suaranya dingin hingga ibunya sendiri terkejut. Ibu menggunakan uang untuk memaksa Kirana pergi 3 tahun. Lalu, kan? Ibunya terhenti, matanya menunjukkan sedikit kebingungan, tetapi cepat kembali ke sikap sombong. Saya hanya melakukan yang terbaik untukmu. Seorang istri yang tidak bisa membantu. Kariermu harus pergi. Rama tertawa. Tawa yang pahit. Ternyata semuanya sudah diatur. Ia terlalu naif mengira Kirana pergi hanya karena ketidakpeduliannya. Ia telah ditipu oleh orang terdekat, dijadikan bidak catur di papan kehormatan. Ibu pulang saja, kata Rama. Dia berbalik dari mobil mewah itu. Mulai sekarang saya tidak akan membiarkan ibu menyentuh hidup saya lagi. Perusahaan, reputasi atau jabatan CEO itu. Jika itu berarti saya harus menjadi orang tanpa hati, ibu ambil saja. Ibu Sandra berdiri terpaku di trotoar, menatap putranya yang dulunya selalu patuh, kini berjalan tertatih-tatih masuk ke gang kumuh. Dengan sepatu yang penuh getah bunga, dia berteriak dalam keputusasaan, tetapi teriakan itu dengan cepat ditelan oleh klakson kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Rama masuk lebih dalam ke dalam gang, hatinya serasa terbakar. Ia berhenti di depan pintu kontrakan Kirana. Pintu kayu sudah terkunci rapat dari dalam. Ia mengetuk pintu, tetapi hanya kesunyian yang menjawab, "Kirana, ini saya. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu." Ishak, tangis bulan terdengar dari dalam. Lalu, suara Kirana menenangkan. "Bulan jangan takut. Tidak ada yang akan membawa Bulan pergi. Ibu di sini, ibu di sini." Rama menyandarkan dahinya ke pintu, merasa dirinya adalah orang yang paling tidak berguna di dunia. Gedung-gedung pencakar, langit yang ia bangun, strategi-strategi yang ia susun kini tidak bisa membantunya membuka pintu kayu yang rapuh. Ia menyadari bahwa badai sesungguhnya bukanlah caci maki ibunya, melainkan hancurnya kepercayaan Kirana dan masa depan yang melibatkan dirinya. Ia duduk di ambang pintu. Di antara tumpukan bunga mawar yang rusak akibat badai sore yang belum sempat dibereskan, ia tahu ia tidak bisa pergi. Jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan mereka selamanya. Hujan mulai turun lagi, tetapi kali ini adalah hujan yang terus-menerus dan dingin. Rama tetap duduk di sana, membiarkan air hujan membasahi kaos tipisnya. Ia tidak lagi peduli pada perusahaan. Tidak peduli apa yang akan ditulis koran besok. Ia hanya ingin berada di sini sedekat mungkin dengan wanita dan anak yang ia berhutang seumur hidup. Di dalam kamar, Kirana duduk memeluk anaknya di ranjang sempit, matanya menatap kosong ke kejauhan. Ia mendengar helaan napas Rama di luar pintu, mendengar suara hujan yang jatuh di atap seng yang kumuh. Hatinya seperti medan perang yang hancur setelah pertempuran. Ia mencintai Rama atau, lebih tepatnya, ia tidak pernah berhenti mencintainya. Tetapi cinta itu kini membawa terlalu banyak duri. "Ibu, om itu masih di luar ya, Bu?" Bulan berbisik, suaranya masih gemetar. Kirana tidak menjawab. Ia hanya memeluk erat anaknya. Ia bertanya-tanya, apakah dunia orang kaya itu akan pernah membiarkan ia dan anaknya tenang? Apakah Rama memiliki cukup kekuatan untuk melindungi mereka? Atau suatu hari nanti ia akan kembali terseret oleh angka-angka triliunan itu, meninggalkan ibu dan anak itu terombang ambing di trotoar? Menjelang tengah malam, gang menjadi sepi. Hanya tersisa
Suara hujan rintik-rintik dan bayangan. Seorang konglomerat yang meringkuk di depan pintu sebuah kontrakan kumuh. Badai dari belakang telah mendekat, tetapi mungkin itu juga satu-satunya hal yang cukup kuat untuk menyapu bersih topeng-topeng terakhir. Memaksa Rama untuk memilih antara kerajaan kesepian di ketinggian atau kehangatan yang sulit dijangkau di bawah tanah ini. Di Jakarta, semakin larut membawa dingin yang menusuk tulang dari hujan yang tak henti-henti. Rama masih duduk di sana, punggungnya bersandar di pintu kayu lapuk. Bahunya bergetar sesekali, bukan karena dingin, melainkan karena ketidakberdayaan. Seorang konglomerat yang dulu bisa mengendalikan pasar kini merasa dirinya lebih kecil dari sebutir debu di ambang pintu ini. Ia tidak berani pergi karena ia takut jika ia berdiri. Satu-satunya benang penghubung yang tersisa antara ia dan Kirana akan putus selamanya. Di dalam kamar, tangisan bulan sudah reda sejak lama, hanya menyisakan napas teratur anak-anak. Tapi Kirana masih terjaga. Ia duduk bersandar di pinggir ranjang, matanya menatap tajam pada setangkai mawar layu yang bulan pungut tadi sore. Ia mendengar suara gesekan kain saat Rama bergerak di luar pintu, bahkan mendengar batuknya karena kedinginan. Pikiran Kirana kacau balau. Kata-kata penghinaan dari ibu Rama masih terngiang di telinganya seperti cambuk. Ia pernah berpikir dirinya cukup kuat untuk mengabaikan semuanya. Namun ketika melihat putrinya gemetar di hadapan penghinaan dari orang-orang yang menyebut diri mereka bangsawan, harga diri seorang ibu dalam dirinya bangkit menjadi perlawanan yang gigih. Namun, kehadiran Rama malam ini, cara ia menepis tangan ibunya yang berkuasa dan memilih untuk tinggal dalam kegelapan gang telah membuat tembok pertahanan dalam dirinya mulai retak. Uhuk, uhuk, batuk Rama semakin berat. Kirana mengatupkan bibirnya. Tangannya mengepal erat. Ia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap kuat bahwa ini adalah harga yang harus dibayar Rama atas ketidakpedulian masa lalu. Tetapi ketika batuk itu berlanjut menjadi serangan yang menyakitkan, naluri lembutnya yang semula ada telah mengalahkan kebencian. Kirana berdiri perlahan membuka kunci pintu. Cahaya kuning redup dari lampu jalan di ujung gang memancar masuk, menyorot bayangan Rama yang meringkuk. Ia mengangkat kepalanya, wajahnya pucat, pasi, matanya merah karena kurang tidur dan karena uap air. Melihat Kirana, ia bermaksud berdiri, tetapi kakinya yang mati rasa membuatnya terhuyung. Masuklah. Kirana berkata pelan. Suaranya tidak lagi sedingin sebelumnya, tetapi juga belum sepenuhnya memaafkan. Bulan sedang tidur, jangan bangunkan dia. Rama ragu-ragu melangkah masuk. Kamar itu hanya seluas kurang dari 15 meter. Tetapi bersih secara aneh. Aroma minyak esensial, cengkeh yang samar, bercampur dengan aroma bunga segar, menciptakan perasaan hangat yang belum pernah ia temukan di penusnya yang dingin. Kirana memberinya handuk kering dan segelas air jahe hangat. Rama menerimanya dengan tangan gemetar. Getah, bunga masih menempel hitam di sela-sela kukunya. Ia menatap Kirana, melihat kerutan lelah di sudut matanya. Dan untuk pertama kalinya ia tidak menggunakan uang untuk memulai pembicaraan. Kirana, saya benar-benar tidak tahu tentang ibu saya menemui kamu 3 tahun lalu. Kalau saya tahu maka apa? Kirana memotong. Iya, duduk di kursi plastik di hadapannya. Anda akan memilih saya atau memilih jabatan CEO? Jangan berjanji tentang hal-hal yang sudah berlalu. Rama, masa lalu adalah hukuman yang sudah dijalankan. Rama menunduk, hawa panas dari segelas air jahe menerpa wajahnya. Ia tahu, ia tidak berhak meminta pengampunan saat ini. Tetapi melihat bulan seperti itu, ia merasa dirinya adalah orang yang sangat gagal. Ia ingin berada di samping ibu dan anak itu bukan sebagai konglomerat yang membawa uang untuk beramal, melainkan sebagai seorang ayah. Seorang pria yang ingin memperbaiki kesalahan. Kirana menatapnya,
Tatapan yang begitu dalam. Seolah ingin menembus lapisan kulit. Kesalahan Rama. Bagaimana Anda akan memperbaiki kesalahan? Ibu Anda tidak akan tinggal diam. Dunia Anda tidak akan tinggal diam. Hari ini neneknya datang. Menghina. Besok akan ada juru foto mitra. Bisnis yang memandang anak saya sebagai masalah Anda. Saya bisa menanggungnya, tapi Bulan tidak bisa. Tepat saat itu, Bulan bergerak. Gadis kecil itu mulai mengigau. Napasnya terengah-engah dan dahinya berkeringat. Kirana panik, menerjang keranjang, meletakkan tangan di dahi anaknya. Astaga, kamu panas sekali. Rama meletakkan gelas air jahe. Buru-buru mendekat. Bulan demam tinggi, bibir kecilnya kering. Suara rintihan lemah membuat jantungnya berdesir. Hujan dan badai sore ini ditambah ketakutan saat menghadapi neneknya telah menguras tenaga gadis kecil itu. Biar saya bawa dia ke rumah sakit. Rama berkata cepat. Naluri tegasnya kembali. Tidak, saat ini rumah sakit umum pasti ramai. Bulan, takut orang asing. Kirana bingung. Iya, mulai canggung dalam ketakutan seorang ibu. Saya kenal seorang dokter anak yang bagus. Beliau punya klinik pribadi di dekat sini. Jangan ragu lagi, Kirana. Anak itu kejang. Rama tidak menunggu jawaban Kirana. Ia membungkus anak itu dengan selimut tipis lalu menggendongnya. Bulan samar-samar membuka mata. Melihat wajah Rama, gadis kecil itu tidak lagi mendorongnya seperti biasa, melainkan tanpa sadar, menyandarkan kepalanya ke dada. Hangatnya. Sentuhan lembut itu seperti aliran listrik yang langsung mengalir ke hati Rama membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mereka melesat keluar dari gang di tengah kabut yang pekat. Rama mengemudi dengan semua konsentrasi. Matanya terpaku pada jalan di depan. Sementara satu tangannya sesekali terulur ke belakang untuk menggenggam tangan kecil Bulan yang panas yang Kirana pegang erat. Di klinik, dokter mendiagnosis Bulan menderita demam, berdarah ditambah kelelahan fisik. Sepanjang malam itu, Rama tidak meninggalkan gadis kecil itu sedikit pun. Ia belajar cara mengompres anak itu, belajar cara membaca indikator di monitor detak jantung, dan juga belajar cara menenangkan Kirana ketika ia bersandar di bahunya menangis karena khawatir. Menjelang pagi, demam Bulan mulai turun. Gadis kecil itu tertidur, lelap dalam kedamaian obat dan kehangatan dari orang tuanya. Kirana duduk di samping ranjang, menatap Rama yang canggung merapikan selimut anak itu. Lampu klinik yang redup menyinari wajahnya, wajah yang terlihat letih, penuh janggut dan kerutan lelah, tetapi memancarkan kelembutan yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun mereka menikah. Anda tahu? Kirana berbicara, suaranya serak. Dulu saat bulan baru lahir, dia juga sering demam di malam hari seperti ini. Saat itu saya hanya berharap ada seseorang di samping saya untuk ikut khawatir agar saya tidak harus sendiri menghadapi bayangan saya di dinding rumah sakit. Rama terhenti. Ia menggenggam tangan kasar Kirana. Kali ini ia tidak menariknya. Saya minta maaf karena membiarkan kamu sendiri begitu lama. Mulai sekarang, baik di rumah sakit maupun di pinggir jalan, baik saat badai maupun terik matahari, kamu tidak akan menghadapinya sendiri lagi. Rama tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang apartemen mewah. Ia hanya berbicara tentang kehadiran dan Kirana dalam momen terlemahnya. Namun, juga paling tulus telah merasakan ketulusan itu. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba bangkit kembali, melainkan dibangun dari pecahan-pecahan, diperbaiki dengan air mata kekhawatiran untuk anak mereka bersama. Bulan sedikit menggeliat. Gadis kecil itu membuka matanya, melihat ayah dan ibunya duduk bersama, tangan bergandengan. Ia tersenyum tipis, lalu kembali tertidur. Sinar matahari pagi mulai menembus celah jendela kamar pasien, menandakan hari baru akan datang. Rama menatap keluar
Jendela. Ia tahu badai di luar sana belum benar-benar berakhir. Ibunya, perusahaan, dan stigma masyarakat masih ada. Tetapi melihat tangan yang kini berada dalam genggamannya, ia tahu ia telah menemukan aset paling berharga. Sesuatu yang meskipun kehilangan semua, kerajaan yang telah ia bangun, ia akan tetap mempertahankannya. Di antara kesunyian kamar pasien, sebuah janji terucap dalam hati. Tidak perlu dokumen tertulis, tidak perlu notaris, hanya ada detak jantung 3 orang yang berdetak dengan satu harapan. Namun ketika Rama baru saja keluar untuk membeli bubur hangat untuk Kirana, ia melihat di layar televisi di lobi menunggu sebuah berita panas yang sedang berjalan. Skandal pribadi konglomerat Grup Wijaya. Kebenaran tentang anak terlantar di pinggir jalan. Rama terpaku. Ponsel di sakunya mulai bergetar terus-menerus. Dari nomor asisten dan para pemegang saham. Dunia glamornya telah mulai menyerang balik dan kali ini menargetkan Kirana dan Bulan dengan kekejaman berlipat ganda. Rama berdiri terpaku di lobi rumah sakit. Ponsel di saku. Celananya bergetar hebat seperti makhluk hidup yang meronta-ronta. Di layar televisi besar yang tergantung di dinding, gambarnya mengenakan kaos yang kotor oleh getah bunga berdiri, melindungi Kirana dan Bulan di bawah hujan. Sedang dianalisis di bawah judul berita sensasional. Orang-orang menyebutnya skandal moral, drama untuk memoles citra, atau bahkan ada komentar yang lebih jahat tentang asal-usul anak itu. Dunia elit yang Rama bangun dengan susah payah, kini memperlihatkan wajah aslinya. Sebuah mesin penghancur yang kejam siap menghancurkan siapapun yang mempengaruhi nilai saham. Halo, CEO, Anda ada di mana? Dewan Direksi menuntut rapat darurat. Harga saham anjlok drastis. Mitra strategis menuntut penjelasan resmi tentang anak terlantar. Ini. Suara asistennya terdengar panik melalui telepon. Rama melihat melalui celah jendela kamar pasien tempat Kirana menyandarkan kepala di samping ranjang. Bulan. Ia masih belum tahu apa yang terjadi di luar sana. Jika sekarang ia kembali ke kantor, mengenakan jas CEO-nya dan mengeluarkan siaran pers dingin untuk melindungi perusahaan, ia bisa mempertahankan jabatannya. Tapi, harganya adalah luka permanen Kirana dan masa depan melatih akan dicap sebagai insiden media. Batalkan semua rapat, kata Rama. Suaranya tenang yang menakutkan. Tapi Tuan, saya bilang, batalkan semuanya. Mulai saat ini saya menangguhkan semua jabatan, suruh mereka. Jika mau pilih pengganti. Saya sibuk menjadi ayah. Dia menutup telepon, mematikan daya ponselnya. Perasaan lega yang aneh menyerbu Rama. Ternyata, melepaskan sebuah kekaisaran lebih mudah dari yang ia bayangkan ketika ia telah menemukan kerajaan sejati yang terletak di ranjang kecil rumah sakit itu. Rama kembali ke kamar berusaha menjaga ekspresi wajah sepalsana mungkin. Namun, Kirana adalah orang yang sensitif. Ia melihat tangan Rama sedikit gemetar ketika meletakkan semangkuk bubur panas di meja. Ada apa? Kirana bertanya, tatapan cemas. Rama terdiam sejenak. Lalu ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan kurus mantan istrinya. Kirana, dunia di luar sana sedang sedikit ribut. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita tidak bisa kembali ke trotoar itu lagi. Saya sudah meninggalkan semuanya. Di belakang. Kirana menatap matanya. Ia melihat di sana tidak ada lagi keangkuhan seorang konglomerat, melainkan ketegasan seorang pria yang berdiri di ambang jurang, namun tidak sedikit pun takut. Ia mengerti keributan yang Rama sebutkan pastilah sebuah gempa bumi. Anda sudah menyerahkan semuanya? Kirana berbisik. Tidak. Saya sedang mempertahankan semua yang paling penting. Rama tersenyum. Senyum yang benar-benar mencapai matanya. 3 tahun, ini saya mengira diri saya kaya raya karena memiliki triliunan rupiah. Tetapi, setiap malam kembali ke penthouse itu,
Saya sebenarnya adalah orang termiskin di dunia. Saya tidak punya siapa-siapa untuk menunggu. Tidak ada kehangatan untuk berbagi. Kekayaan itu hanyalah lapisan cat mengkilap yang menutupi jiwa yang busuk. Ia menoleh ke bulan yang kini sudah lebih sadar. Gadis kecil itu menatap ayah dan ibunya dengan bingung. Rama menggendong anaknya membiarkan gadis kecil itu duduk nyaman di pangkuannya. Untuk pertama kalinya ia merasakan beban tanggung jawab dengan cara yang paling nyata. Itu tidak berat, seperti laporan keuangan, melainkan hangat dan penuh harapan. Bulan Rama berbisik, mulai sekarang ayah tidak akan bekerja di gedung tinggi itu lagi. Ayah akan pulang membantu ibu menjual bunga atau kita akan membuka toko bunga yang indah dengan taman rumput agar kamu bisa berlari-lari. Mau bulan berkedip, tangan kecilnya menyentuh janggut tipis di wajah Rama. Jadi ayah tidak jadi pembantu lagi ya? Ibu bilang, Om, ayah sedang belajar bekerja. Rama tertawa, air mata hampir menetes. Benar. Ayah sudah lulus dari kursus kerja terberat dalam hidup ayah, nak. Kursus menjadi manusia. Sepanjang hari-hari berikutnya, Rama benar-benar menghilang dari dunia finansial. Ia membawa Kirana dan Bulan ke sebuah rumah kecil di pinggir kota. Tempat tidak ada lampu LED yang menyilaukan, tidak ada suara juru foto. Ia belajar cara menyalakan kompor kayu, belajar cara menanam bedeng sayuran hijau, dan bersama Kirana merapikan setiap tangkai bunga untuk pesanan online kecil-kecilan. Setiap pagi, alih-alih membaca laporan pasar saham, ia bersama Kirana menyiapkan sarapan. Ia menyadari bahwa rasa lezat semangkuk mie instan yang dimakan bersama orang yang dicintai jauh lebih kuat daripada pesta sampahnya manapun. Kekayaan Rama tiba-tiba menyadari tidak terletak pada saldo rekening, melainkan pada waktu luang yang ia habiskan untuk orang-orang terkasih. Kirana melihat Rama berubah. Setiap hari, ia menjadi kurus. Kulitnya lebih gelap karena panas dan angin, tetapi matanya bersinar dan senyumnya selalu ada. Ia melihat Rama dengan sabar. Duduk berjam-jam bersama Bulan menyusun kelopak bunga yang gugur menjadi bentuk kupu-kupu. Melihat ia canggung belajar menjahit kancing baju anak. Anda tidak menyesal? Suatu sore ketika keduanya duduk di teras rumah memandang matahari terbenam, Kirana bertanya pelan. Gelar konglomerat itu orang harus mengorbankan seumur hidup untuk mendapatkannya. Rama menggelengkan kepala. Ia menarik Kirana erat ke dalam pelukannya. Menyesal. Saya menyesal karena terlalu banyak waktu untuk menyadari bahwa gelar itu hanyalah sebuah kandang kaca. Orang-orang di luar melihatnya mewah, tetapi orang di dalamnya mati lemas karena kekurangan oksigen cinta. Di sini, di antara tangkai bunga dan bau tanah ini, saya merasa diri saya benar-benar seorang konglomerat. Konglomerat senyum anak dan saat-saat damai bersama Anda. Namun, hidup tidak selalu seindah kelopak bunga. Meskipun telah meninggalkan perusahaan, konsekuensinya tetap mengejar Rama. Ibunya setelah berhari-hari panik mencari cara untuk menyelamatkan reputasi, akhirnya datang ke rumah kecil ini. Tetapi kali ini ia tidak datang dengan rombongan atau ancaman. Ia berdiri di sana, tua dan lelah di bawah cahaya senja, menatap satu-satunya putranya yang bahagia dalam kemiskinan yang selalu ia hina. Rama berdiri menghalangi di depan teras rumah, tetapi ketika melihat air mata mengalir di pipi ibunya yang keriput, ia mengerti bahwa badai terakhir juga telah berlalu, meninggalkan pecahan-pecahan yang perlu diperbaiki dengan belas kasihan, bukan kebencian. Ia melangkah turun dari teras, menggenggam tangan dingin ibunya. Kebenaran tentang konglomerat Rama kini tidak lagi ada di koran, melainkan ada dalam pilihan pahit, namun manis ini. Ia telah kehilangan sebuah kekaisaran, tetapi telah menemukan kembali dirinya sendiri. Matahari bulan April di pinggir kota tidak menyengat seperti matahari yang
membakar di antara bangunan beton di Jakarta Pusat. Ia lembut menyelinap, melalui daun-daun jeruk, menyebarkan lapisan madu keemasan di taman kecil di belakang rumah sederhana itu. Rama berdiri di sana, celana panjangnya digulung tinggi. Tangan memegang alat penyiram kabut ke bedeng petunia yang mulai mekar. Aroma tanah lembab, daun kering, dan wangi bunga yang samar bercampur menjadi satu, menciptakan aroma kehidupan. Aroma yang 3 tahun lalu hanya bisa ia bayangkan melalui botol parfum mahal yang meniru alam. Ibu Sandra duduk di kursi rotan di teras. Matanya tidak lagi menunjukkan ketajaman, seperti pisau cukur seorang jenderal di dunia bisnis. Ia menatap Rama lalu menatap bulan yang berlari-lari, mengikuti ayahnya. Tangan kecilnya memegang skop plastik kecil untuk membantu ayahnya mengolah tanah. Kesunyian antara ibu dan anak itu kini bukan lagi konfrontasi yang mencekik, melainkan jeda perenungan. Ia pernah berpikir kebahagiaan adalah sebuah kerajaan, adalah kepatuhan dan angka-angka pertumbuhan yang tak henti. Namun melihat satu-satunya putranya saat ini dengan wajah yang gelap karena matahari, tetapi matanya berkilauan dengan kebebasan, ia tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahannya. Rama, ia berbicara, suaranya lebih serak dari sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin tinggal di sini, ibu tidak akan memaksamu pulang lagi. Perusahaan sudah memiliki direktur baru, harga saham juga sudah stabil. Rama berhenti bekerja, mengusap keringat di dahinya, tersenyum, menatap ibunya. Ibu tahu untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak harus memaksakan diri menjadi orang lain. Di sini saya hanya ayah Bulan, suami Kirana. Saya tidak perlu membuktikan visi atau strategi kepada siapapun. Nenek Bulan sedikit mengangguk, lalu mengulurkan tangan memanggil Bulan mendekat. Gadis kecil itu awalnya sedikit malu-malu, tetapi kepolosan. Anak-anak selalu lebih mudah memaafkan daripada orang dewasa. Ia memberikan neneknya sekuntum bunga petunia yang baru saja gugur. Nenek, bunga ini cantik, seperti nenek. Air mata wanita besi yang selama ini tak pernah menetes akhirnya jatuh mengalir di kerutangan-kerutan usia. Ia memeluk cucunya. Sebuah pelukan yang terlambat namun cukup hangat untuk menghalau dinginnya prasangka. Kirana keluar dari dapur, di tangannya ada nampan air lemon sereh yang harum semerbak. Ia melihat pemandangan itu, hatinya berdesir karena haru, tetapi juga sangat lega. Luka-luka lama tidak bisa sembuh seketika. Bekas luka, penghinaan dan perpisahan masih ada. Tetapi hari ini di taman ini orang-orang tidak lagi membicarakan masa lalu. Mereka sedang bersama-sama belajar, menanam kehidupan baru. Nenek minum air, biar segar. Kirana meletakkan segelas air di depan Nenek Bulan. Suaranya lembut namun penuh harga diri. Ia tidak perlu lagi memaksakan diri membuktikan apapun padanya. Ia berdiri di sana di rumah yang ia dan Rama bangun bersama. Ia adalah pemilik hidupnya sendiri. Sore itu, Rama dan Kirana bergandengan tangan, mengajak Bulan berjalan-jalan di jalan tanah menuju ladang. Setelah berbagai badai, setelah berulang kali runtuhnya kepercayaan dan kesombongan uang, ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berjalan bersama tanpa bayangan masa lalu yang membuntuti. Rama menggenggam erat tangan Kirana. Tangan keduanya kini tidak lagi halus. Tangannya penuh kapalan karena berkebun. Tangannya masih memiliki bekas-bekas tahun-tahun memegang gunting memotong bunga di pinggir jalan. Namun, justru kapalan-kapalan itulah yang membuat genggaman tangan terasa lebih erat dari sebelumnya. Mereka tidak lagi bergandengan tangan seperti pasangan elit yang berpose di depan kamera, melainkan mereka bergandengan tangan seperti dua pengelana yang baru saja melewati medan sulit, tahu betul nilai memiliki seorang pendamping. Apakah kamu pernah menyesal telah memaafkan saya? Rama bertanya. Matanya menatap ke arah matahari terbenam yang mewarnai langit merah.
Kirana berhenti, menyandarkan kepalanya di bahunya. Menyesal atau tidak, itu tidak lagi penting. Rama, saya hanya tahu bahwa jika kita terus menyimpan kebencian, yang paling dirugikan adalah Bulan. Gadis kecil itu membutuhkan seorang ayah. Dan saya juga membutuhkan seorang pria yang tahu menghargai hal-hal sederhana. Uang bisa hilang dan didapatkan kembali. Tapi perasaan tenang saat melihat Anda menggendong anak di bawah hujan hari itu. Saya tahu itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Rama menarik Kirana ke dalam pelukannya, menghirup aroma rambutnya yang berbau matahari dan bunga. Ia tiba-tiba teringat penus mewah dulu. Tempat ia pernah berdiri menatap kota dan merasa dirinya seperti seorang raja. Kini berdiri di tengah ladang berangin, ia merasa dirinya jauh lebih kaya. Kekayaannya terletak pada tawar riang bulan yang mengejar capung di depan, terletak pada kehangatan Kirana yang memancar melalui kaos tipisnya, dan terletak pada ketenangan jiwa. Ketika malam tiba, ia tidak lagi harus menghadapi kegelapan kesepian. Sebulan kemudian, mereka membuka sebuah toko bunga kecil bernama Melati. Itu bukan toko bunga mewah di pinggir jalan besar, melainkan sebuah toko bunga yang cantik, tepat di depan gerbang rumah. Tempat para pekerja, teman-teman miskin Kirana, dulu bisa mampir membeli setangkai bunga dengan harga terjangkau. Rama tidak lagi menggunakan papan elektronik untuk memantau penjualan. Ia menggunakan sebuah buku catatan kecil untuk mencatat setiap nama pelanggan, setiap cerita yang mereka ceritakan saat membeli bunga untuk orang terkasih. Setiap pagi, Rama masih bangun lebih awal untuk membantu Kirana merapikan bunga. Terkadang mitra lama atau juru foto masih penasaran datang untuk melihat bagaimana keadaan konglomerat yang jatuh itu. Tetapi, ketika mereka melihat Rama dengan gembira mendorong gerobak bunga, berkeringat deras tetapi mulutnya selalu bersiul melodi ceria, mereka diam-diam pergi. Mereka tidak mengerti bahwa Rama tidak jatuh. Ia hanya turun dari kuda, ambisi yang liar untuk berjalan di tanah, di mana ia bisa menyentuh bunga yang sebenarnya bukan bunga plastik dari uang. Di suatu malam yang cerah, ketika Bulan sudah tidur pulas dan Ibu Sandra sudah kembali ke kota, ia berjanji akan datang lagi akhir pekan depan. Rama dan Kirana duduk bersama di bangku kayu di depan toko bunga. Kirana, kalau waktu itu saya tidak turun dari mobil di tengah hujan itu, kira-kira sekarang kita ada di mana? Kirana tersenyum, matanya berkilauan di bawah sinar bulan. Mungkin Anda masih akan menjadi konglomerat yang kesepian dan saya masih akan menjadi penjual bunga yang gigih di pinggir jalan. Kita akan menjadi dua garis sejajar yang tidak akan pernah bertemu. Hujan itu bukan takdir, melainkan kesempatan bagi Anda untuk memilih siapa diri Anda. Rama sedikit memeluknya. Ia tahu Kirana benar. Takdir hanya mendekatkan orang, sedangkan untuk tetap bersama adalah pilihan. Ia telah memilih meninggalkan kemuliaan untuk mendapatkan kehangatan, meninggalkan kesombongan untuk mendapatkan belas kasihan. Musim bunga tahun itu mekar, paling indah dari sebelumnya. Bunga-bunga petunia, lili, dan mawar di taman seolah memahami hati manusia, berlomba-lomba memamerkan warnanya yang semarak. Kisah tentang konglomerat yang bertemu kembali dengan mantan istrinya di pinggir jalan tidak lagi menjadi dongeng tentang uang atau skandal, melainkan telah menjadi balada cinta tentang kepulangan, pulang ke jati diri, pulang ke keluarga, dan pulang ke nilai-nilai cinta yang paling murni. Di teras rumah, tangkai mawar layu milik Bulan dulu, kini telah Kirana keringkan dan dibingkai dalam foto kecil yang digantung tepat di pintu masuk. Itu adalah pengingat bahwa bahkan di saat paling hancur sekalipun, cinta masih membawa benih-benih untuk hidup kembali, asalkan orang menyiraminya dengan ketulusan dan kasih sayang. Novel ini berakhir dengan gambaran 3 orang bergandengan tangan berjalan di tengah taman bunga yang indah. Bayangan mereka membentang di jalan rumput, menyatu
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Angin malam perlahan menggerakkan kelopak bunga, membawa bisikan kebahagiaan yang melayang jauh ke angkasa luas. Akhirnya setelah berbagai badai, bunga telah benar-benar mekar di jalan yang mereka lalui. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita. Jika Anda merasa cerita ini bagus, silakan tinggalkan komentar, bagikan perasaan Anda, dan subscribe ke saluran ini untuk menemani cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.